jadi menurut kami bahwa proses coaching itu adalah bentuk kemitraan antara coach dan coaching seperti disampaikan oleh Bapak sini. Jadi bentuk kemitraan antara coach dan coaching, di mana coach itu memberikan pertanyaan yang sebagai pemantik kepada coachingnya, sehingga untuk menyelesaikan masalah itu adalah dari kemampuan coaching itu sendiri, menggali daripada potensi coaching untuk bisa memecahkan solusi sendiri, tentunya dengan pendampingan seorang membacakan kesepakatan kelas. Jadi kami berenam sudah menuliskan kesepakatannya. Kemudian pada bagian waktu di sini kami yang menuliskan ada 3 orang. Harapannya adalah tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi ketika pulang semoga on time, kalau bisa lebih awal. Masuk. Di sini ada ya. Kemudian dari partisipasi, kesepakatan kami adalah aktif dalam seluruh kegiatan dan saling menghormati. Kemudian dari yang ketiga adalah fokus. Fokus di sini adalah fokus saat proses pembelajaran dari pagi sampai nanti siang, di sesi siang tetap mengembangkan potensinya sendiri dalam memecahkan masalah tersebut, dalam menemukan solusinya. Nah, biasanya di sini kemarin ada dengan teknik cerita gitu. Oke. Mungkin dari itu untuk kelompok kami. Boleh saya juga sih sebagai. Bayi kok merenung gitu, kenapa Bayi? Saya ini punya masalah Pak Hasan. Maaf ini saya ini kan sedang melamun ya, tidak sebenarnya tidak melamun ya, hanya memikirkan merenung Pak. Oh, merenung tentang apa? Tapi bukan Bapak loh yang saya katakan loh ya, ampun GR nih. Iya udah. Ini Pak Hasan, saya itu kan pernah masuk dalam suatu kelas saya itu, ada beberapa siswa yang pada saat pembelajaran saya itu sudah saya berikan pemahaman, tapi masih banyak beberapa siswa yang nilainya masih jelek Pak. Penjenengan tahu kalau saya kan fisika. Iya, Jadi ada anak yang benar-benar di situ perlu pendampingan dan sampai harus perlu kesabaran yang luar biasa Pak. Masih saja anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya Pak. Oh, ini Ibu ceritanya mau bercerita banyak tentang itu Ya, sama saya ini. Iya, saya tak serius ya Pak ya. Yakin ini Bu? Ya tentunya yakin. Saya tahu Bapak ini kan pakarnya ya. Walaupun guru TIK, tapi penjenengan itu kan jadi nyambi sebagai istilahnya konsumen ya Pak ya. Gitu. Ya. Ibu yakin berarti ini cerita ke saya, kemudian nanti pengen dapetin solusi gitu dari cerita dengan saya ini? Enggak Pak, jadi saya itu kan pengennya anak-anak itu semuanya kan bisa memahami materi yang saya berikan, kemudian nilainya juga sesuai target dari guru-guru, tentunya ya semua guru termasuk saya ya, karena namanya memberikan pembelajaran itu kan kalau hasil dari nilai itu masih jelek kan kita tentunya merenung Pak, kira-kira kekurangan saya apa ya di situ itu Pak. Mungkin ini kalau saya lihat dari itu kan kesibukan Ibu sebagai wakasek itu kan sangat banyak sekali ya. Nah itu apakah Ibu sering meninggalkan pelajaran gitu? Oh gitu loh Bapak itu. Nah namanya sampiran itu bukan berarti terus saya tidak ngajar loh Pak ya. Kan kemungkinan besar kan kalau repot gitu kan juga bisa Ibu. Bisa juga nih, tapi setiap kali saya meninggalkan itu kan pasti ada komitmen bersama dengan siswa ya, seperti itu. Jadi ya tidak sering meninggalkan, ini hanya sekali 2 kali Pak. Seperti itu. Nah jadi komitmen di awal dari anak itu kan setiap kali saya masuk kelas, saya itu membuat satu keyakinan kelas itu pasti Pak. Jadi anak-anak itu bisa disiplin, kalau yang terlambat tentunya harus memberikan perform di depan anak-anak yang lain, mungkin menyanyi, ngaji, atau ya apalah yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, bakatnya apa ditampilkan di situ. Itu keyakinan kelas pada saat awal saya masuk kelas itu langkah pertama saya Pak. Dan saya pun juga kalau di kelas itu di awal saya berikan video yang menarik itu selalu Pak, sebagai apresiasi biar anak itu tertarik dengan pembelajaran saya, karena kan fisika kan perlu imajinasi yang tinggi, kemudian analitik yang tinggi juga, dan harus memiliki kemampuan untuk perhitungan matematisnya juga, seperti itu Pak. Jadi takutnya saya stres ini anak-anak kalau setiap kali pembelajaran saya. Oh, jadi tadi kan Ibu sudah dapetin dari cara mengajarnya, ada tidak video. Berarti yang secara mengajar Ibu sudah siap konsepnya, sudah siap. Ya menurut saya insya Allah itu siap, tapi
saya kok masih merasa kurang ya Pak ya, kenapa kok anak-anak itu masih ada saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja itu yang istilahnya kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan itu, padahal sudah berusaha untuk semaksimal mungkin itu Pak. Oh, kalau kayak semacam tugas atau kelompok atau diskusi kayak gitu Sekali 2 kali pernah Pak, tapi di kelas itu kadang antara kelas 1 dan yang lain itu metodenya kan berbeda. Jadi saya belum pernah mengelompokkan. Jadi kalau seandainya kelas hari ini saya berikan diskusi, maka nanti kelas yang lain saya berikan metode yang lain. Tapi saya berikan yang sama di satu kelas itu, sementara itu yang saya lakukan Pak. metode yang sama. Iya, metode yang sama untuk satu kelas itu. Itu pakai apa? Itu. Pakai video tadi. Ada yang menggunakan video di awal. Gitu. Kalau video di awal itu pasti sebagai persepsi saya Pak. Tapi setelah itu kegiatan saya adalah menggunakan metode yang variasi, tapi untuk kelas yang sama dengan metode yang sama seperti itu. Sangat Nilai siswa yang jelek pada pelajaran fisika. Kemudian saya sebagai observer tadi mengamati yang pertama pada bagian tujuan. Pada bagian tujuan saya melihat belum ada pertanyaan yang menanyakan tentang tujuan dari coaching itu apa. Namun Pak Kasan malah mengungkapkan dengan bertemu saya nanti dapat menemukan solusi dari masalah Bu Ayun itu dari tujuan. Kemudian kalau bagian identifikasi sudah sangat baik. Pak Kasan selaku coach sudah menanyakan cara mengajar yang sudah dilakukan itu apa saja. Kemudian apakah metode yang sama dalam satu kelas. Kemudian metodenya yang pernah dilakukan apa saja itu sudah lengkap seperti itu. Kemudian pada bagian rencana aksi juga sudah sangat baik. Coach sudah menanyakan metode yang akan dilakukan, kemudian Bu Ayun menjawab akan memberikan PPT, video bersuara, literasi yang berbagai macam sehingga lebih menarik. Kemudian ada pertanyaan rencananya mau dilaksanakan kapan? Bu Ayun menjawab minggu depan. Kemudian pada bagian tanggung jawab itu tadi saya amati belum sampai ke situ. Jadi belum ada pertanyaan dan umpan balik tentang komitmen coach dalam menjalankan aksinya. Namun dengan praktek di depan tadi sudah sangat luar biasa. Selamat Pak Kasan dan Bu Ayun. Monggo yang mau menambahi. Dan Pak Kasan tadi sudah cukup baik, walaupun memang kembali untuk pertanyaan-pertanyaan romantik belum begitu mendalam, hanya singkat-singkat saja, tapi Bu Ayun yang lebih menjawab lebih dalam. Jadi iya lebih eksplor di Bu Ayunnya. Jadi memang kembali lagi butuh latihan lagi yang lebih mendalam untuk praktek coaching. Terima kasih.